teman-teman semuanya sehat, sukses, dan berkah buat rekan-rekan semuanya, dan khususnya untuk kita semua ya. Ini saya lanjutkan dalam belajar bersama bahasa Jawa. Dan sebelumnya untuk kawan-kawan yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like dan komen, share untuk yang lain ya. Ini untuk kali ini pembahasannya belajar bahasa Jawa tentang silsilah keturunan ya, dari 10 keturunan itu ya, dan turun-turunannya. Itu buat kawan-kawan, mari kita simak belajar bersamanya ya. Ini nama silsilah dulu. Nanti di video-video berikutnya insya Allah akan berlanjut dengan tentang bahasa dan tata caranya, juga termasuk kata bantu tuh. Dan ini untuk bahasan yang pertama, belajar yang pertama, kita ambil dari posisi kita ya, dari posisi kita, yaitu posisi kita anak ya, posisi kita anak. Nanti kita akan bahas 10 silsilah keturunan dari posisi kita, yaitu anak. Untuk yang pertama, yang paling atas ya kawan-kawan, tolong disimak tuh. Pertama yaitu namanya Wareng. Ini silsilah keturunan yang pertama, yaitu Wareng. Nah, Wareng ini yang paling atas ya. Bahkan dari posisi kita anak belum tentu bisa ketemu Wareng kita. Tuh. Setelah Wareng, Wareng ini punya anak yaitu di bawahnya, anaknya Wareng. Biasanya yang umum di tempat saya yaitu ini Gedebok Bosok. Nah, Gedebok Bosok ini anaknya Wareng. Itu masih jauh dari posisi kita ya, Gedebok Bosok ini. Gedebok Bosok ini punya anak juga di bawahnya, yaitu dengan silsilah yang bernama Gantung Siwur. Gantung Siwur ini adalah anak dari Gedebok Bosok. Itu juga belum tentu kita sebagai anak itu belum tentu bisa bertemu nih di dunia ini. Ini silsilah bagi orang Jawa itu kayak gitu. Gantung Siwur lah. Gantung Siwur ini punya anak juga. Gantung Siwur ini punya anak, yaitu di bawahnya lagi yang umum digunakan, yaitu namanya udek-udek. Nah, udek-udek ini akan makin dekat dengan posisi kita, yaitu anak tadi. Udek-udek ini juga masih jarang ya yang bisa bertemu dengan udek-udeknya ini. Terus udek-udek ini punya anak juga di bawahnya, yaitu ini Canggah. Nah, Canggah ini kadangkala kita sebagai anak ya, posisi kita sebagai anak, Canggah ini terkadang ya, tapi jarang banget. Terkadang masih ada yang bisa bertemu dengan Canggahnya. Nah, ini Canggah. Canggah ini posisi kelima dari atas ya, dari Wareng tadi. Canggah ini punya anak lagi turunannya, yaitu Buyut. Nah, ini Buyut ini ya udah banyak lah yang bertemu. Posisi kita sebagai anak itu banyak yang masih bisa bertemu dengan Buyut kita. Nah, itu Buyut. Terus Buyut ini punya turunan lagi di bawahnya, yaitu Mbah. Nah, Mbah ini yang hampir 90% posisi kita anak itu masih bisa bertemu dengan Mbah. Tuh, Mbah kita ya. Terus Mbah itu punya turunan lagi, yaitu bapak atau ibu. Nah,
itu turunan dari mbah, silsilahnya kayak gitu. Itu mbah bapak. Nah kalau bapak itu ya jarang sekali, yang nggak bertemu itu jarang sekali. Ya ada, contohnya kayak saya ini juga nggak pernah bertemu dengan bapak saya karena waktu saya lahir masih kecil bapak saya itu udah meninggal. Itu bapak. Setelah bapak itu punya turunan yaitu anak, itu semacam kita, adik kita ataupun kakak kita, yaitu posisinya anak. Anak itu sudah posisi di ke-9. Nah setelah anak itu baru ada turunannya yaitu cucu, putu. Nah putu ini bahasa Jawanya putu, cucu ya, putu. Nanti setelah putu ini turunannya udah nggak ada lagi, turunannya balik lagi ke yang paling atas sendiri, ini wareng, balik ke wareng lagi itu. Tapi setelah sampai putu ini jarang banget yang bisa bertemu dengan wareng, bahkan 1 miliar banding 1 belum tentu ada ya yang putu itu bertemu wareng ya gitu. Inilah silsilah 10 keturunan dari pemahaman orang Jawa ya gitu. Tapi kalau dari pemahaman lain suku Jawa, mohon maaf, saya sebagai orang Jawa nggak paham ya, nggak ngerti juga. Yaitu tolong dipahamin yang mau belajar ini ya, intinya kita belajar bersama ya, belajar bareng ya. Saya kira cukup sekian, dan sekali lagi yang belum subscribe di subscribe. Aku akhiri sampai di sini, dilanjut di video berikutnya dengan bahasan-bahasan tentang kebudayaan Jawa ataupun bahasa Jawa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.